Saya nggak ngajakin Febri berantem, Boy. Saya dengar, Kum, tadi kamu di dalam ribut sama Febri. Febri itu bantah saya. Terus suara saya jadi agak lebih keras. Yang namanya ribut mah pasti suaranya keras atuh, Kum. Kalau ngomongnya pelan itu namanya bisik-bisik. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Ntar dulu. Ini, Mang. Terima kasih ya. Sami-sami, Mak. Nek, motor papi pakai dirantai segala. Biarin aja. Biar papi kamu kapok. Kamu nanti mau belajar kelompok kan? Iya, Nek. Nah, habis ganti baju, langsung sholat, baru makan, ya. Nenek udah siapin makanannya. Iya, Nek. Ayo masuk. Mak, Apalagi sih, Ceng? kenapa nggak Aceng aja sih, Mak, yang antar jemput Edward sekolah? Sayang kan, Mak, tiap hari Mak harus bayar ojek. Lebih sayang lagi kalau Mak mesti keluarin duit buat kamu, Ceng. Cuma kamu nggak bentingin Edward. Mak udah capek ngadepin kamu, Ceng. Sekarang terserah kamu aja mau ngapain. Mak nggak peduli. Kamu urusin aja diri kamu sendiri. Biar Edward emak yang rawat. Mak, Aceng janji deh, Mak, Aceng nggak macem-macem lagi. Lagian kemarin itu, Aceng tuh bener-bener nggak ada apa-apa sama Ice, Mak. Ya udah ya, Mak ya. Mulai besok biar Aceng yang antar jemput Edward aja, ya. Biar Mak nggak usah bayar ojek lagi tiap hari. Sayang, Mak, buang-buang uang. Lagian kalau misalnya Edward dijemput ojek tiap hari, eta motor nggak kepake dong. Kalau motor tuh lama-lama nggak kepake, rusak, Mak. Biarin aja. Emak udah nggak percaya sama janji kamu. Mak, Aceng ke rumah Akom dulu sebentarnya, Mak. Terserah. Emak nggak peduli kamu mau kemana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, kalau menurut saya, Aceng itu disuruh aja lagi antar jemput si Edward. Daripada Mak buang-buang uang buat sewa ojek segala macem. Enggak, Adang. Emak takut nanti dia genit-genit lagi sama cewek. Mak, kalau urusan genit, si Aceng bisa pinjam sama yang lain. Bisa pinjam motornya si Aku, motornya si Idoy. Dia malah enak-enakan nganggur di rumah nggak ngapa-ngapain. Yang ada malah bisa keluyuran lihat cewek-cewek. Sementara emak capek. Beres-beres rumah, nyuci bajunya si Aceng. Sampai ngurus si Edward. Coba. Nih, Mak. Aceng itu banyak akalnya. Walaupun emak nggak ngasih jajan, sama nggak ngasih pinjam motor. Urusan perempuan mah jalan terus. Contohnya apa? Mak kasih uang jajan 5.000 perak. Masih bisa tuh traktir-traktir cewek. Iya ya, Dang. Jangan-jangan nih, Mak. Curiganya nih ya.
Si EM ngirim duit buat Aceng tanpa sepengetahuan emak. Ah, nggak mungkin dong. Kalau ngirim uang selalu bilang ke emak kok. Ini teh yang namanya istri, Mak. Si EM teh cinta sekali sama si Aceng. Siapa tahu dia kirim ke uang ke Aceng. Mak nggak tahu. Kenapa? Makanya dia bisa traktir-traktir perempuan-perempuan, Mak. Pa, Ya, Dewi. Bentar. Pa, pergi jalan dulu ya, Pa. Boleh, tapi ini laptop rusak kenapa dibawa? Mau dipikir sama Bu Guriola, Pa. Oh gitu. Tapi ingat ya, jangan kasih pinjam siapa-siapa. Terutama sama Veronica tuh. Mamanya itu cuma TKW interlokal. Nggak bakal bisa ganti kalau rusak ya. Iya, Pa. Ya udah kalau gitu Debbie jalan dulu ya, Pa. Debbie mau diantar papa nggak? Nggak usah, Pa. Sekalian jalan bareng sama Veronica. Oh iya. Assalamualaikum, Pa. Waalaikumsalam. Jangan lupa, jangan kasih pinjam Veronica ya. Iya, Pa. Mak. 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 Saya rasa ini tuh masalah gengsi deh Bu Yola. Mereka itu sengaja berbohong supaya mereka itu nggak malu sama teman-temannya. Supaya mereka itu kelihatan kalau hidup mereka tuh makmur, Bu. Kalau enggak, mereka pasti akan malu sama teman-temannya. Coba deh Bu Yola pikir. Mereka itu baru bisa beli kulkas seharga 2 juta setelah lebaran. Kenapa nggak mereka transfer aja uangnya kepada suami mereka? Biar suami mereka yang beli di sini, ya kan? Iya betul, Bu. Jadi mungkin aja sebenarnya gaji mereka itu nggak sebesar itu, Bu. Mungkin aja gaji mereka itu cuma 3-4 juta per bulan. Terus dibagi 2. Setengah mereka pegang sendiri dan setengah lagi mereka kirim ke kampung halaman. Ya nggak akan cukup lah, Bu, kalau kayak gitu. Coba deh, Bu Yola lihat di kampung Ciraos ini. Nggak semua yang punya istri jadi TKW itu hidup makmur kan, Bu? Iya betul Bu Dokter. Kita harus menyadarkan Claudia. Kalau kita berhasil memberikan pengertian pada Claudia, mungkin pendirian Claudia itu bisa berubah. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Jennifer. Debbie. Debbie. Bu, ini laptopnya. Sebentar ya Ibu lihat ya. Debbie, waktu kamu beli laptop ini ada flash disknya nggak? Ada, Bu, di dalam tasnya. Oh ya. Atau mungkin ini sistemnya kali, Bu, yang kehapus? Iya Bu, semoga saja kerusakannya hanya separah itu ya Bu. Nanti akan saya coba install ulang. Ya sudah, kalau gitu kalian masuk dulu ke dalam ya. Iya, Bu. Izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. In. Bu Dokter, Pak Tatang lagi ada di klinik. Kayaknya dia stres lagi. Astagfirullahaladzim. Ya udah Bu Yola, saya pamit dulu ya kalau gitu. Iya Bu Dokter. Ya permisi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo In. Mari Bu Yola. Ya, mari In. Mari Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Ocat nggak makan? Saya lagi gak nafsu, Mang. Jangan diturutin, gak nafsu makan Mang Ocat. Nanti malah jadi sakit.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Ocat, tadi saya lihat rumah Mang Ocat mau disekat sama Ceh Yuyun. Memangnya Mang Ocat sama Ceh Yuyun mau tinggal bareng? Iya, Jang. Ceh Yuyun mau tinggal sama suami barunya di situ? Daripada sakit hati, mendingan dijual aja. Mau dijual gimana, Mang? Cicilannya aja belum lunas. Kenapa tengkorak-tengkorak itu ada di belakang rumah Wasaum? Apa ada hubungannya dengan Idan? Apa mungkin di Ciraos ini pernah terjadi pembunuhan massal bayi? Atau ada uji coba senjata kimia? Tapi kenapa hanya bayi yang meninggal? Apakah ada virus khusus yang dicebarkan di Ciraos yang hanya bisa membunuh bayi? Bisa jadi begitu, Komandan. Saya jadi teringat kisah Nabi Musa alaihissalam, di mana bayi laki-laki dibunuh. Apa kejadiannya sama? Jangan-jangan oleh penguasa Ciraos zaman dulu dicurigai akan lahir seorang pemimpin besar yang akan menyingkirkan penguasa itu. Sehingga semua bayi yang baru lahir dibinasakan. Dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, bayi yang diselamatkan itu dengan cara dihanyutkan, Komandan. Berarti kita harus cari sungai. Di mana ada sungai? Febri ngapain nyetrika? Nggak apa-apa, Pak. Tugas anak kan membantu orang tua. Tugas kamu sekolah. Ujung-ujungnya Febri ngerjain yang beginian juga kok, Pak. Maksud kamu apa? Kamu jadi TKW? Enggak, Neng. Kamu tidak boleh jadi pembantu. Febri itu udah besar, Pak. Febri bukan anak kecil lagi. Tugas Febri itu sekarang mengurus orang tua. Mengurus Bapak. Seperti Bapak mengurus Febri. Kenapa Bapak masak di warung Om Koswara? Karena Bapak ingin meringankan beban Ibu, kan? Bapak peduli sama Ibu, kan? Kalau Bapak bisa, kenapa Febri enggak? Itu masalah lain, Neng. Bapak kerja di warungnya Om Koswara supaya Bapak bisa mendapatkan uang lebih. Supaya kamu bisa kuliah. Supaya kamu bisa sekolah sampai tinggi. Kalau Bapak bisa, kenapa Febri enggak? Itu masalah lain, Neng. Bapak kerja di warungnya Om Koswara supaya Bapak bisa mendapatkan uang lebih. Supaya kamu bisa kuliah. Supaya kamu bisa sekolah sampai tinggi. Kalau Bapak bisa mendapatkan uang lebih banyak dari Ibu, suruh Ibu pulang aja, Pak. Neng, kalau dua-duanya bekerja, akan lebih cepat dan lebih mudah mendapatkan uangnya. Febri teh tahu. Bapak dan Ibu kerja supaya Febri dapat pendidikan tinggi, kan? Tapi Febri di rumah nggak punya teman, Pak. Bapak titipin Febri ke taman bacaan supaya Febri belajar, kan? Padahal dulu Bapak punya banyak waktu buat ngajarin Febri. Untuk ngajak Febri ngobrol. Tapi sekarang waktu itu udah habis.
untuk masak dan ngobrol sama teman-teman Bapak. Itu yang Bapak bilang peduli sama Febri. Bapak teh kerja bukan buat Febri, tapi untuk diri Bapak sendiri. Bapak kerja supaya Bapak terlihat seperti kepala rumah tangga kan? Bapak kerja karena Bapak malu. Semua kebutuhan hidup Bapak, Ibu yang biayain. Febri ulangi ya Pak, kalau Bapak bisa mendapatkan uang lebih banyak dari Ibu, suruh Ibu pulang ke Ciraos saja untuk ngurusin Febri. Bapak teh juga harus ngurusin Febri, bukan cuma ngurusin uang, pendidikan atau pakaian Febri, tapi Bapak harus selalu ada waktu buat Febri. Assalamualaikum, Kum. Waalaikumsalam. Kamu ribut lagi sama Febri, Kum. Febri makin hari makin sering saja membantah saya. Kamu mah gak kasihan sama anak, Kum. Masa anak diajak ribut terus? Saya nggak ngajak berantem dong. Saya cuma ngomong tapi Febri bantah. Saya nggak pernah berantem sama Jennifer. Saya heran, Kum. Kamu sama Jennifer baik, sama Debbie baik. Ini sama anak sendiri berantem. Saya nggak ngajakin Febri berantem, Doy. Saya dengar, Kum, tadi kamu di dalam ribut sama Febri. Febri itu bantah saya. Terus suara saya jadi agak lebih keras. Yang namanya ribut mah pasti suaranya keras atuh, Kum. Kalau ngomongnya pelan itu namanya bisik-bisik. Saya mulai mikir, Doy. Kenapa saya ikut jualan di warung koswara? Jangan-jangan Febri benar. Saya masak buat koswara karena saya merasa malu karena saya tidak kerja. Febri menyuruh saya untuk memanggil Esih pulang. Kalau saya emang bener-bener pengen bekerja. Tapi saya nggak bisa. Saya masih belum berani mengambil alih mencari nafkah. Saya takut nggak mampu menghidupi Esih, nggak mampu menghidupi Febri. Saya jadi bingung. Saya kerja ini sebenarnya untuk apa? Apakah untuk masa depan Febri? Atau untuk kepentingan saya sendiri? Kum, kamu mah ngomongnya kepanjangan. Saya pusing atuh, Kum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bayangin aja, Kum, Doy. Emak teh lebih milih buang-buang duit bayar ojek daripada Edward saya nganterin sekolah. Bukannya seneng kamu? Jemput Edward tidak, masak tidak. Kamu kan udah kayak bos. Ongkang-ongkang kaki saja. Bos butut. Tuh bosnya nggak ngapa-ngapain. Bukannya enak, Kum. Saya malah pusing. Minum obat atuh, Ceng, biar nggak pusing. Ini lagi si melehoy dari kemarin teh obat mulu. Jangan-jangan kamu yang salah minum obatnya, Doynya. Saya teh lagi nggak mau bercanda, Doy. Siapa yang bercanda tuh, Ceng? Ini beneran kalau pusing teh minum obat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceng, gimana rasanya, Ceng? Nggak dapet uang jajan,
nggak dikasih pinjam motor sama Mas Suha. Sengsara kamu pasti. Iya Kang Dadang. Aceh nggak mau saya suruh minum obat. Kalian tuh pada berisiknya. Teman lagi susah bukannya dibantuin. Siapa yang ngeledek atuh Ceng? Saya kan cuma nyuruh minum obat. Iya Ceng, Idoy bener. Kamu teh harusnya minum obat. Biar otak kamu tuh isinya bukan perempuan melulu. Maya kamu Ceng. Masa pejuang cinta kalah sama mertua sendiri? Love Destroyer. Febri jalan dulu, Pak. Mau kemana? Ke rumah temen. Temen apa? Nanti juga Bapak tahu. Setiap Febri sekolah, Bapak kan bacain buku diary Febri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kum, gimana tadi Kum? Love Destroyer. Tadi aja nyela-nyela saya. Sekarang kayak ayam habis kecebur di got. Febri. Aku mau payah. Pengen jadi detektif tapi ketahuan. Detektif Destroyer, detektif Upin Ipin. Betul. Kum, kamu masih ngawasin aktivitas anak? Kamu nggak takut nanti kalau misalnya si Febri ngambek? Anak teh harus dikasih kebebasan sedikit, Kum. Saya kan punya hak, Dang. Untuk tahu apa yang ditulis dia di dalam diary-nya. Kamu juga begitu paling kalau ngelihat diary-nya Debbie. Pasti kamu baca-baca juga. Ya iya, tapi ya jangan ketahuan kayak kamu. Love Destroyer. Diam kamu Ceng. Destroyer. Motor. Pak Tatang? Motor. Pak Tatang? Motor. Pak? Pak Tatang? Motor. Pak Tatang? Motor. Pak? Pak Tatang? Motor. Pak Tatang! Pak Tatang! Motor. Ya Allah, In. Kasihan banget Pak Tatang. Yaudah, masuk yuk. Ini teh nomornya koswara, harus disimpan. Elah, mana ini? Ucuy kok belum telepon juga? Mimin? Min? Ya, Pak. Ya, Pak. Si Ucuy sudah telepon? Belum, Pak. Kemana itu anaknya? Biar apa telepon lagi.
Koswara. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Koswara, saya mau minta tolong. Kalau ketemu Ucuy, tolong sampaikan segera telepon saya secepatnya. Ya Pak, nanti saya sampein seperti itu. Saya juga udah cari Ucuy, tapi belum ketemu. Kan saya teh nggak tahu Pak jualannya kemana. Kalau ketemu, saya suruh cepat telepon Bapak. Ya, kalau gitu terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa lagi sih? Ini bapaknya Mimin, nanyain si Ucuy. Heboh banget nyariin Ucuy, nggak tahu orang lagi jualan aja, ganggu. Kalau begini teh kayaknya si Ucuy kabur. Nggak mungkin atuh Pak. Kang Encu teh sayang pisan sama Mimin. Min, kalau Encuy teh sayang sama kamu, tidak mungkin dia kabur kayak begini, menghilang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak. Cucu. Hebat kamu udah naik motor. Motor kamu sendiri? Iya, Mak. Alhamdulillah. Oh. Ayo masuk. Iya, Mak. Silakan duduk, Cu. Makasih, Mak. Sebentar ya, Cu. Mak bikinin minum. Dedeh lagi keluar, lagi pesen catering. Usah, Mak. Nanti kalau cucu aus, biar cucu ambil sendiri aja minumnya. Mak, cucu teh mau nanya sesuatu sama emak. Nanya apa? Cucu teh mau nanya tentang Barnas. Barnas siapa? Barnas papanya cucu, Mak. Kenapa kamu tiba-tiba nanya papa kamu? Dia datang, Mak. Ngapain dia datang? Ganggu aja. Terus dia bilang apa sama kamu? Dia teh bilang dia kangen sama cucu. Dia minta maaf. Puluhan tahun dia ninggalin kamu. Nelantarin kamu. Tiba-tiba datang minta maaf. Mak, apa benar kalau Barnas teh masih keponakannya emak? Kalau benar, berarti cucu teh masih cucunya emak ya? Bukan ponakan, tapi sepupu. Barnas teh sepupunya emak, tapi sepupu jauh. Barnas teh tadinya orang baik. Tapi karena pergaulan sama orang yang salah, jadi dia teh mabok-mabokan, bikin masalah di kampung, dan akhirnya ketemu sama mama kamu. Jadi baik. Mereka menikah karena mama kamu sudah hamil. Barnas itu pemalas, padahal bapak ibunya miskin. Sama kakeknya Dedeh disuruh bantu-bantu di sawah. Dia teh nggak mau.
mau enaknya sendiri. Akhirnya dia berpisah sama mama kamu. Mungkin dia kesal karena mama kamu nggak mau pergi ke Arab. Barnas sengaja menyakiti hati mama kamu. Dia menikah sama perempuan lain. Kemudian dia pergi bersama istri barunya dan menghilang. Yang lain-lainnya mungkin kamu sudah dengar dari Ciraos. Iya, Mak. Cucu teh udah denger semua tentang kejelekannya Barnas. Meskipun kelakuannya nggak baik, tapi Mak yakin dia sayang sama kamu. Walaupun dia berpisah sama kamu, dia pasti menderita. Makanya dia datang menemui kamu. Cucu teh nggak pernah ingat kalau cucu teh pernah disayang sama dia. Dulu Barnas suka gendong-gendong kamu. Tiap sore datang ke rumah emak, pinjam sepeda ontel untuk jalan-jalan sore. Kamu digendong sambil naik sepeda. Masa sih, Mak? Masa emak bohong? Kamu dimandiin, didandanin, disisirin. Rambut kamu dikepang 2, dikasih pita merah. Baju kuning, dulu kamu suka sekali baju kuning. Seperti boneka India. Mama kamu gak pernah mandiin kamu sejak kecil. Barnas yang mandiin tiap pagi sore. Kalau dia teh emang sayang sama cucu, kenapa dia teh nggak pernah nengokin cucu? Mungkin istri keduanya melarang Barnas untuk ketemu kamu. Karena Mak tahu dia cemburu sama mama kamu. Makanya dia nggak berani ke Cibarengkok. Tapi Mama nggak pernah cerita kalau cucu teh seringnya dimandiin sama Papa. Mungkin mama kamu nggak mau ingat Barnas. Makanya dia nggak mau cerita. Barnas emang orangnya pemalas. Tapi dia perhatian sama anak. Mama kamu sering minta kamu dari gendongannya. Tapi Barnas nggak pernah ngasih. Dia nggak mau melepaskan kamu dari gendongannya, Cu. Kalau malam kamu dikelonin sampai kamu tidur. Setiap malam Mak lewat, Mak dengar dia lagi nyanyi, nyanyian anak-anak sambil ngelonin kamu, Cu. Mak, berarti dia teh beneran kangen sama cucu ya, Mak ya? Berarti selama ini teh dia menderita pisah sama cucu. Orang tua mana, Cu? Yang nggak sayang sama anak, yang sudah lama dia nggak bertemu sama anak. Di mana sungai terdekat di sini? Di Ciraos nggak ada sungai, Komandan. Kalau tidak ada sungai, siapa kira-kira bayi yang diselamatkan? Atau jangan-jangan bayi ini dikirim dari dunia lain? Kita perlu cek. Kita akan kembali ke tempat tengkorak. Kita cari sisa serpian tulang, lalu kita bawa ke dokter Clara. Mangga Kang ciloknya. Iya Kang. Ini Kang. Nuhun. Sama-sama Kang. Kang, punten Kang. Iya Kang. Boleh pinjam HP-nya? Boleh Kang. Saya mau nelpon pakai nomor saya. Oh boleh boleh. Nuhun Kang. Iya. Ya.
Kang kartu saya, tolong pasangin. Iya, Kang. Wah, itu mah HP jadul, Kang. Kartunya aja masih gede. Ini mah harus digunting dulu biar bisa masuk HP saya. Digunting dulu. Iya, Kang. Tapi harus dibawa dulu ke penjual HP biar nanti guntingnya nggak salah. Ini, Kang. Mari, Kang. Mangga. Harus digunting. Ore, dadah. Dadah. As kakinya ya. Anak muter-muter ya kak ya. Terus kemana lagi kita? Jajan kemana? Dulu Barna suka gendong-gendong kamu. Tiap sore datang ke rumah emak, pinjam sepeda ontel untuk jalan-jalan sore. Kamu digendong sambil naik sepeda. Kamu dimandiin, didandanin, disisirin. Rambut kamu dikepang 2, dikasih pita merah. Baju kuning, dulu kamu suka sekali baju kuning. Seperti boneka India. Udah yuk, udah sore kita pulang. Mama kamu sering minta kamu dari gendongannya. Tapi Barnas nggak pernah ngasih. Dia nggak mau ngelepaskan kamu dari gendongannya, Cu. Kalau malam kamu dikelonin sampai kamu tidur. Setiap malam emak lewat, emak dengar dia lagi nyanyi, nyanyian anak-anak sambil ngelonin kamu, Cu.